Ketegasan dan keberanian Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia nggak perlu diragukan lagi. Wah, Sang presiden sangat tegas apabila menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Prabowo sempat diketahui marah besar kepada Uni Eropa yang melayangkan tuduhan aneh ke Indonesia. Alhasil, sang presiden berani mengancam nggak akan memberikan ekspor sawit. itu ya. Langkah ini disebut membuat negara Uni Eropa kerepotan karena kekurangan sumber daya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi Lur, membahas tentang Bapak Prabowo, presiden kita Lur, yang membuat kaget Amerika. Lihat Prabowo berani bungkam Uni Eropa yang mau curangi Indonesia. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama Lur. Check it out. Kesabaran Prabowo dituduh Uni Eropa. Dituduh Lur. Indonesia mengalami kemajuan pesat semenjak ditangani Prabowo Subianto. Namun hal ini justru memicu rasa kecemburuan dari negara-negara lain. Salah satunya datang dari kalangan Uni Eropa yang menyebarkan tuduhan besar. Pasalnya, organisasi supranasional ini menggugat perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari deforestasi. Bahkan Uni Eropa sudah membuat aturan khusus bernama EU Deforestation Regulation. UU ini telah diberlakukan sejak 16 Mei 2023 lalu demi menjatuhkan Indonesia. Aturan baru bertujuan untuk memastikan bahwa konsumsi dan perdagangan UE atas komoditas dan produk ini tidak berkontribusi pada deforestasi dan semakin merusak ekosistem hutan, tulis pernyataan resmi Parlemen Eropa. Pasalnya, UU ini diprediksi sebagai upaya benua biru untuk meredam pasar ekspor kelapa sawit tanah air. Apalagi Indonesia merupakan salah satu eksportir sawit terbesar di dunia. Bumi Pertiwi telah meraup pendapatan sebesar 3 miliar dolar atau sekitar 48 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, negara-negara Eropa hanya bisa gigit jari karena terbiasa melakukan impor. Pasalnya, benua biru merupakan importir sawit terbesar ketiga di dunia. Gak heran kalau aturan tersebut disahkan demi menghasilkan komoditas alternatif dari produsen Eropa. Kritikan dari benua biru langsung dibalas oleh Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengancam Uni Eropa bakal mengalami krisis karena membatasi pasar. Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita tidak jual ke Anda. Terima kasih, tidak usah takut. Apa itu katanya? Membahayakan. Apa itu? Deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon. Ancam Pak Prabowo. Berani anak kecerdasan ini ya. Serangan balik. Tuduhan Uni Eropa nyatanya nggak membuat Prabowo Subianto gentar. Presiden Indonesia ini justru menantang balik benua biru dengan membawa sengketa ke WTO. Langkah yang dilakukan Indonesia ini mendapatkan dukungan dari banyak negara. Sebut saja seperti Argentina, Kolombia, dan Guatemala yang ikut menuntut Uni Eropa. Alhasil Prabowo sukses membawa Indonesia menang dalam sengketa WTO tersebut. Uni Eropa disebut nggak akan berani untuk kembali main-main dengan Indonesia. Indonesia menyambut baik putusan WTO pada sengketa dagang sawit dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif. Kami harap di masa depan negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa, ujar Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan. Kemenangan itu memaksa Uni Eropa meratifikasi aturan dan merevisi kebijakan mereka yang dinilai diskriminatif. Benua biru pun menyatakan akan menghormati putusan WTO tersebut. Laporan tersebut harus diadopsi dalam waktu 2 bulan berikutnya. Jika diadopsi, laporan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan Eropa. Kami kemudian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban kami di WTO, ujar Uni Eropa dalam pernyataan resminya. Di lain sisi, kemenangan dalam gugatan WTO ini sampai membuat Prabowo berencana memperluas perkebunan sawit di Indonesia. Wah, bikin kaya ya. Ya Lur ya, luar biasa banget Indonesia semenjak dipegang oleh Bapak Prabowo sangatlah ditakuti dan selalu melawan kepada negara-negara Eropa ataupun Amerika yang ingin menindas atau mencurangi negara Indonesia. Karena memang kenapa Bapak Prabowo berani? Karena Bapak Prabowo dia paham dan sadar kalau Indonesia itu adalah negara-negara yang kaya Lur. Apapun ada di negara Indonesia. Malah negara-negara luar negeri atau negara-negara besar di luar negeri sana menginginkan Indonesia sekali Lur ya. Makanya
Bapak Prabowo sangatlah berani melawan mereka yang mengancam apapun itu, tidak akan takut Bapak Prabowo, Lur ya. Karena memang mereka pun membutuhkan barang-barang yang ada di Indonesia untuk di negara mereka. Kalau mereka mengancam untuk menyetop atau mengucilkan bangsa Indonesia, silahkan saja, karena bangsa Indonesia dipegang Bapak Prabowo akan berkembang dan juga akan menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh negara-negara besar lainnya, Lur ya. Bukan hanya Uni Eropa, Asia pun terkadang banyak sekali yang membutuhkan barang-barang seperti minyak bumi atau minyak kelapa sawit atau bensin dan apapun itu banyak sekali di Indonesia. Indonesia adalah negara kaya, Lur ya. Jadi jangan pernah takut diancam oleh Uni Eropa ataupun negara-negara lainnya. Kita lanjut. Gandeng negara ASEAN. Nah, ini dia. Langkah berani Prabowo Subianto ternyata masih terus berlanjut. Sang presiden benar-benar ingin memastikan kalau Uni Eropa nggak bisa lagi bertindak lancang. Pak Prabowo pun disebut sudah menyiapkan sejumlah taktik besar dan cerdik. RI1 bahkan telah meminta agar negara-negara ASEAN dapat bertindak lebih kompak. Ex-Danjen Kopassus ini mendorong persatuan di antara ke-11 negara anggota. Pasalnya ASEAN nggak akan dipandang sebelah mata jika memiliki satu pemikiran. Hanya dengan persatuan di antara negara-negara ASEAN, hanya dengan kerjasama yang baik di antara kita, hanya dengan itu suara kita lebih didengar. Kita lebih diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Benar, ujar Prabowo. Selain itu, dengan eratnya persahabatan, maka nama dan kiprah ASEAN bisa lebih disegani oleh dunia global. Apalagi secara populasi, 11 negara Asia Tenggara ini terbilang sangat besar. Secara angka, jumlah penduduk 27 negara Uni Eropa masih tertinggal dari ASEAN. Fakta ini juga lah yang diungkapkan oleh Pak Prabowo untuk melecut semangat kolaborasi. Kalau bersatu ASEAN itu, kalau tidak salah 600 juta penduduk lebih, tidak kalah dengan Uni Eropa, tidak kalah. Dan seluruh dunia mengakui Southeast Asia as the region of growth. Dan sekarang Southeast Asia for many decades the region of peace. Lanjut RI1. Omongan Pak Prabowo ini terbukti 100% benar lantaran ASEAN bebas dari konflik. Kita tidak ada konflik di antara negara-negara ASEAN, ucap ex-Danjen Kopassus ini dengan bangga. Situasi damai penuh persahabatan antar negara ASEAN ini pun bisa membawa keberkahan lain. Pasalnya para investor disebut bakal semakin tertarik untuk menanam modal di ASEAN. Keren ya. Indonesia sendiri sudah memberi contoh nyata dengan dipercaya oleh sejumlah negara. Sebut saja seperti Jepang dan Tiongkok yang sudah sejak lama berinvestasi di tanah air. Iya, Lur ya. ASEAN itu negara yang tidak kalah penduduknya ya, tidak kalah banyak penduduknya oleh Uni Eropa, karena memang Asia sendiri kan udah berbagai negara di Asia ada, Lur. Dari mulai Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan seterusnya. Kalau kita bergabung dengan negara-negara seperti yang gue sebutin tadi, mungkin ASEAN tidak akan dipandang rendah oleh bangsa-bangsa Uni Eropa, Lur ya, karena memang kita pun lebih banyak penduduknya daripada mereka, dan sumber daya kita pun ASEAN ini sangatlah melimpah, Lur ya, terutama Indonesia sangatlah banyak sumber daya alam yang diperlukan oleh Uni Eropa. Jadi kita jangan pernah takut diancam oleh Uni Eropa, karena mereka pun membeli barang-barang yang mereka butuhkan di negara-negara kita, ya di ASEAN, terutama Indonesia, Lur. Jadi ya itulah kecerdikan Bapak Prabowo, tidak mau dikalah gertak oleh bangsa manapun, walaupun mereka bangsa besar, tapi Indonesia tidak pernah takut dan tidak pernah gentar, Lur ya. Diputuskan bisnis perdagangannya tidak apa-apa, ekonominya tidak apa-apa, karena kita bangsa besar dan kita bisa berdiri sendiri. Dan kita juga sekarang Indonesia sudah masuk anggota BRICS, Lur ya. Itu adalah satu keanggotaan yang luar biasa kalau menurut gue. Di sana pun ada Asia, ada Cina dan juga Rusia, Brazil, banyak sekali negara besar yang bergabung di BRICS, Lur ya. Ditambah sekarang dengan Indonesia semakin kuat aja. Pokoknya kita dukung terus kebijakan Bapak Prabowo yang membanggakan ini, Lur. Kita lanjut. Tanggapan media asing. Kemenangan Prabowo Subianto atas kezaliman Uni Eropa dibanjiri pujian oleh media internasional. Mereka mengapresiasi RI1 karena berhasil menekan melalui WTO. Buktinya Reuters mengacungi jempol upaya Prabowo yang memaksa UE untuk mengubah peraturan mereka. Media raksasa ini juga menilai Uni Eropa bertindak sewenang-wenang kepada Nusantara.
WTO menemukan Uni Eropa memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbasis minyak sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk sejenis yang berasal dari Uni Eropa atau yang diimpor dari negara ketiga, tulis Reuters. Channel News Asia bahkan menilai Indonesia tetap untung sekalipun dizolimi Uni Eropa. Media Tetap Singapura ini menyebut target swasembada energi Prabowo akan terwujud jika UE tidak mengubah sikapnya. Pembatasan impor minyak sawit Indonesia yang diantisipasi Uni Eropa merupakan berkah tersembunyi yang akan membantu negara Asia Tenggara itu meningkatkan kemandirian energinya, tulis CNA. Tanggapan senada juga disampaikan media raksasa Asia yakni South China Morning Post. Media asal Hong Kong ini menyebut Indonesia akan diuntungkan dengan revisi aturan Uni Eropa. Uni Eropa berjanji untuk merevisi kebijakan biofuel yang secara tidak proporsional mempengaruhi Indonesia sejak keputusan WTO dikeluarkan, lapor SCMP. Kemenangan Prabowo di panel hukum WTO juga dipuji oleh media Cina. Buktinya, Xinhua mengapresiasi langkah Indonesia dalam memerangi keputusan diskriminatif Uni Eropa. Indonesia sambut baik putusan WTO yang menentang diskriminasi Uni Eropa. Lawan terus ya dalam laporannya. Saya takut. Jadi begitulah cerita kekaguman asing terhadap Prabowo yang marah diremehkan Uni Eropa. Keren ya. Keberanian Bapak Prabowo kita ini memang salut banget, harus diacungi jempol lur ya, karena memang Bapak Prabowo strategi ekonominya sangatlah luar biasa. Bapak Prabowo telah membaca Uni Eropa dan juga Asia lur. Persahabatan dan rekan-rekan bisnis yang dipilih oleh Bapak Prabowo itulah adalah negara-negara yang tidak ada orang-orang yang picik lur ya, karena memang Bapak Prabowo telah membaca mereka semua, karena kita tahulah ya Amerika dan juga Uni Eropa yang terkenal picik dengan cara-cara mengekang dan mencekik lur ya. Tapi di sini Bapak Prabowo dengan kebijakan yang luar biasa bergabung dengan anggota BRICS, yang dimana di anggota BRICS di situ pun banyak sekali negara-negara besar. Dan juga kali ini Bapak Prabowo menghimbau kepada negara-negara di ASEAN agar tetap kompak dan juga tetap bekerja sama. Jangan mau dianggap remeh oleh negara-negara Uni Eropa, karena memang negara-negara ASEAN pun kalau misalnya bergabung ada 600 lebih penduduk, itu lebih banyak daripada penduduk dari Uni Eropa itu sendiri. Jadi Bapak Prabowo menghimbau kepada negara-negara ASEAN yang berada, jangan pernah takut oleh Uni Eropa dan juga Amerika lur ya. Kita lawan terus karena memang kita mempunyai sumber daya alam yang sangatlah luar biasa. Sekian lesson dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.